Selanjutnya dari Amas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat amal-amal manusia akan didatangkan sambil dalam bentuk catatan-catatan yang disegel, lalu diadili di hadapan Allah. Allah tabarakallah wa ta'ala berfirman, lemparkanlah ini dan terimalah itu. Lalu para malaikat berkata, demi kemuliaan dan keagunganmu, kami tidak melihat melainkan hanya kebaikan. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya ini dilakukan untuk selain keridoanku, dan sesungguhnya aku tidak menerima kecuali sesuatu yang dimaksudkan untuk mencari keridoanku. Dari Abu Ali, yaitu seseorang yang berasal dari Bani Khalil, berkata, Abu Musa al-Ash'ari berpidato kepada kami seraya berkata, wahai manusia, takutlah syirik ini, karena ini lebih halus dari rayapan semut. Lalu Abdullah bin Hazan bin Qais bin Abdul Muttalib mendatangi Abu Musa. Lalu keduanya berkata, demi Allah, engkau menguraikan apa yang engkau katakan, ataukah kami akan mendatangi Umar, baik kami diizinkan pun ataupun tidak diizinkan? Lalu Abu Musa berkata, kalau begitu aku akan menguraikan apa yang kukatakan. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah berpidato kepada kami, saya berkata, wahai sekalian manusia, takutlah syirik ini, karena ia lebih halus dari rayapan semut. Lalu seseorang yang dikehendaki Allah bertanya kepada beliau, bagaimana cara kita takut kepadanya, sedang ia lebih halus dari rayapan semut? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika min ansyurika min annusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la ta'lamuh. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar kami tidak menyekutukan sesuatu yang kami ketahui denganmu, dan kami memohon ampun tentang sesuatu yang tidak kami ketahui. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la ta'lamuh. Ini doanya Bunda, kalau memang kita kepengen terhindar dari perbuatan riya ataupun syirik. Kemudian Abu Ya'la juga meriwayatkan pada hadis yang serupa, hanya saja dia dikatakan beliau mengucapkan 3 kali setiap harinya. Di samping hadis-hadis Nabawi memperingatkan bencana riya ini, dan dia memperingatkan bencana lain, seperti gila kedudukannya, ketenarannya, yang mendapatkan kedudukan di mata manusia. Jadi Rasulullah biasa membacakan doa ini setiap hari 3 kali. Demikian ya Bunda, semoga kita juga belajar untuk membaca doa ini supaya kita terhindar dari sifat riya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya hakikat daripada ikhlas itu? Ya, hakikat daripada ikhlas itu. Nah, kita bisa melihat ada beberapa unsur yang paling penting dalam hal kita membentuk ikhlas. Yang pertama adalah orang yang ikhlas atau yang mukhlis harus memperhatikan bagaimana pandangan Khaliknya, pandangan Allahnya, bukan pandangan makhluk atau manusia. Sebab sedikit pun mereka tidak ada artinya bagi Allah. Al-Fudail bin Iyad berkata, amal yang dikerjakan karena manusia adalah syirik, dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Sedangkan ikhlas adalah jika Allah menganugerahi dua hal itu. Yang kedua, yang lahir pada diri orang yang mukhlis harus sinkron dengan batinnya. Jadi yang tampak dengan yang tersembunyi. Zahirnya tidak boleh menggemerlap karena batinnya remuk. Batinnya tidak boleh semanis madu dengan batinnya sepahit buah alqam.
Barang siapa berhias di mata manusia dengan sesuatu yang tidak selayaknya, maka dia menjadi hina di dalam pandangan Allah. Jadi maksudnya begini Bunda, apabila seseorang berkata kepada saya misalnya, Bun, saya sudah ikhlas, tapi, nah berarti dia belum ikhlas. Jadi harus sejalan antara perkataan dan hati kita. Yang ketiga adalah menganggap sama antara pujian manusia dan celaan mereka. Engkau tidak lepas dari celaan manusia jika engkau terpuji di sisi Allah. Begitulah pula sebaliknya, ya. Nah, ini sama sekali tidak boleh Bunda, beda sekali pujian manusia dengan pujian Allah. Demikian juga celaan manusia dan celaan Allah. Kalau kita menginginkan keinginan pujian daripada manusia, ya. Kalau kita menginginkan pujian dari manusia, berarti kita tidak mendapatkan pujian dari Allah, karena Allah tidak suka hal yang demikian. Kemudian yang keempat, tidak boleh memandang ikhlasnya sehingga dia takjub kepada diri sendiri. Nah, jadi kita nggak boleh juga Bunda merasa ikhlas dan takjub dengan keikhlasan diri kita sendiri. Artinya malah kita merusak ketakjuban kita, merusak keikhlasan kita. Abu Bakar Ad-Daqqa berkata, kekurangan orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, karena dia melihat ikhlasnya. Jadi ikhlas ini nggak boleh diomong-omongin. Biarlah Allah yang menilai kita itu ikhlas atau tidak. Tapi kalau kita kan aku udah ikhlas, berarti dia tidak ikhlas. Jadi nggak boleh kita omong-omongin. Nah, itulah kekurangannya orang yang ikhlas ini. Kadang-kadang tanpa sadar dia sudah membuka aibnya sendiri. Kemudian Utsman bin Al-Maghrabi berkata, ikhlas ialah jika dia sendiri mempunyai bagian secara langsung. Inilah ikhlasnya orang awam. Sedangkan ikhlasnya orang-orang yang khusus ialah apa yang berlalu atas diri mereka, bukan apa yang bersama mereka, hingga muncul ketaatan dari mereka. Mereka hanya beserta ketaatan itu tatkala sendirian dan tidak membutuhkan orang lain. Inilah ikhlas orang-orang tertentu. Dengan kata lain, mereka mengabaikan diri, amal dan ikhlasnya, tidak melihat kecuali Allah semata, yang kepadanya ikhlasnya tertuju dalam melaksanakan agama. Dengan begitu mereka pun ikhlas dalam melaksanakan agamanya. Jadi maksudnya kalau kita orang awam, ya, kalau kita berlaku ikhlas berarti kita mempunyai artinya kita langsung berbuat keikhlasan itu, ya, pada saat kita melakukan itu. Nah, tapi kalau orang-orang yang khusus, artinya mereka itu apapun yang dia lakukan dia sudah tidak mikir lagi apakah ikhlas atau tidak, karena yang ketujuannya adalah bagaimana Allah semata. Kemudian yang kelima adalah melupakan tuntutan pahala amal di akhirat. Nah, sebab orang yang ikhlas tidak merasa aman terhadap amalnya yang bisa dicampuri bagian dari dirinya. Sementara ia tidak menyadari hal itu, sehingga amalnya itu bisa diterima oleh Allah atau tidak. Jadi, nah, orang yang benar-benar ikhlas dia tidak akan pernah menuntut pahala amalnya di akhirat. Kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 27, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya apapun amalan yang kita lakukan, kita tidak akan pernah memikirkannya lagi. Cukuplah Allah yang akan memberikan balasannya. Nggak ada kita sebut-sebut lagi. Kemudian yang keenam, takut adanya penyusupan ria, ya, di mana penyusupan ria dan hawa nafsu ini masuk ke dalam jiwa. Sementara ini dia tidak merasakan. Kenapa? Karena setan kadang-kadang mempunyai saluran yang terselubung dan sangat ruwet. Dia bisa dijadikan jalan untuk menyusup ke dalam jiwa. Jika setan sudah kewalahan menyeret orang mukmin ke dalam kedurhakaan secara lahir, tentunya orang mukmin itu mempunyai kedurhakaan batin dari amal yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, lewat saluran inilah setan itu masuk nyelusup ke dalam jiwa kita sedikit saja. Contohnya misal, ya itu tadi yang sering saya katakan, bahwa seseorang misalnya sudah malam dia sudah sholat tahajud sangat enak, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, tadinya dia sudah ikhlas karena Allah, tapi esok harinya masuklah si setan ini menyelinap ke dalam hati kita.
kita berbicara kepada teman yang kebetulan duduk dengan kita, karena kekosongan tadi, menunggu tidak ada sedang menunggu waktu tenggang misalnya, karena kekosongan kata, masuklah si setan tadi menyelinap. Kita katakanlah kepada tetangga yang tadi malam, aduh saya nikmat sekali, merasa rasanya betul-betul Allah memberikan hamba yang luar biasa dengan tahajud saya. Nah, inilah dia menyelinapnya setan tadi ke dalam amal kita, sehingga amal kita yang tadinya sudah benar ikhlas karena Allah, habis semuanya. Begitu ya Bunda.